dilakukan tubuh kita untuk muntah, atau perasaan di bagian tenggorokan yang membuat seseorang itu ternotis bahwa dia akan muntah gitu ya. Jadi prosesnya yang akan terjadi, tapi ketika muntah itu keluarnya isi lambung melalui mulut. Jadi ada proses perasaan yang tidak enak, terutama di bagian daerah epigastrum. Makanan akan keluar dari mulut, jadi belum keluar, tetapi ketika prosesnya makanan itu sudah keluar dari mulut, itu dikatakan muntah. Nah, etiologinya apa sih muntah ini? Kenapa harus kita pelajarin? Karena muntah ini bisa menjadi salah satu simptom dari suatu penyakit, kemudian bisa juga dia sebagai salah satu efek samping, terutama itu efek samping dari penggunaan obat atau dari proses pasca operasi. Nah, ini harus kita berikan terapi. Di sini disebutkan etiologinya itu berhubungan dengan kondisi pasien, terutama pada penyakit GI, gastrointestinal, penyakit kardiovaskular pada bagian jantung, mungkin hipertensi gitu ya, atau gagal jantung gitu. Kemudian infeksi, ini merupakan salah satu simptom juga, tanda seseorang mengalami muntah itu kan berarti ada sesuatu yang tidak beres, ada metabolisme tubuh yang tidak berfungsi seperti biasanya. Kemudian neurologis dan metabolik. Nah, untuk muntah ini juga bisa menjadi ciri dari ada suatu kehamilan. Biasanya pada ibu hamil gitu ya. Tanda-tandanya itu biasanya salah satunya muntah, atau setelah pasca operasi, atau pemberian obat tertentu, utamanya pada pasien kanker. Nah, untuk obat-obat kanker itu dia memiliki efek mual muntah itu tinggi. Jadi itu perlu diberikan terapi baik sebelum operasi untuk pencegahan ataupun pasca sebelum pemberian obat kemo maksudnya. Sebelum pemberian obat kemo itu diberikan dulu obat anti mual muntahnya, antiemetiknya, atau setelah kemoterapi. Kemudian mual muntah ini bervariasi sesuai usia pasien. Misalnya muntah pada bayi baru lahir pada hari pertama ketika dia baru keluar dari baru dilahirkan gitu ya, adanya penyumbatan saluran cerna bagian atas itu akan meningkatkan tekanan intrakranial, karena ketika bayi itu berada di dalam kandungan, dia itu kan mendapatkan asupan makanan melalui pusar. Jadi saluran pencernaannya belum berfungsi. Nah, ketika dia keluar maka saluran pencernaannya pusat dia mendapatkan makanan itu terputus, sehingga makanan ataupun cairan yang tadinya ada di bagian mulut itu akan keluar untuk melakukan proses sebagaimana mestinya ketika seorang keluar dari rahim seorang ibu. Nah, ini patofisiologi dari emesis itu ada 3. Yang pertama nausea, yang kedua retching, dan yang ketiga vomiting. Jadi nausea itu sudah disebutkannya perasaan ingin muntah gitu ya. Kemudian kalau retching, gerakan otot perut dan dada sebelum muntah. Jadi makanan itu sudah keluar dari lambung gerakannya. Kemudian vomiting itu pengeluaran isi lambungnya. Nah, selain retching dan vomiting, mungkin teman-teman juga akan menemukan yang namanya regurgitasi. Nah, apa sih bedanya regurgitasi sama retching? Kalau retching ini kan gerakan otot perut dan dada sebelum muntah, tetapi makanan tersebut sudah sampai ke lambung. Jadi pengeluaran makanannya itu dari lambung yang akan dikeluarkan. Tetapi kalau regurgitasi itu makanan belum sampai di lambung, tetapi sudah ingin keluar. Nah, jadi bedanya ada retching, ada regurgitasi untuk proses ketika makanan itu naik ke kerongkongan. Retching itu ketika makanan sudah sampai lambung kemudian dia naik,
Sedangkan regurgitasi itu dia belum sampai di lambung, belum sampai di saluran pencernaan, dia naik ke atas untuk dikeluarkan. Jadi nanti jangan bingung ya ketika ada bilang seseorang mengalami regurgitasi, seseorang mengalami retching. Nah, itu bedanya apa? Itu di proses makanannya sudah sampai mana dan akan dikeluarkan. Kalau dikeluarkannya sama, tetapi proses dia berawal itu yang berbeda antara retching dan regurgitasi. Nah, faktor resikonya apa saja sih seseorang itu mengalami mual muntah? Yang pertama tadi sudah Ibu sebutkan ya, adanya penggunaan obat-obatan, efek samping dari suatu obat. Kemudian yang kedua, pasca operasi, terutama pada pasien yang melakukan operasi di bagian saluran pencernaan. Nah, itu pengkondisian tubuh setelah tubuh itu dibuka kemudian ditutup kembali, itu ada pengkondisian tubuh sehingga seseorang mengalami mual ataupun muntah. Suara Ibu terdengar? Terdengar, Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga bisa juga disebabkan oleh adanya kehamilan. Seorang ibu yang mengalami kehamilan gitu ya, itu bisa menjadi salah satu tanda. Kemudian yang terakhir itu bisa disebabkan seseorang melakukan kemoterapi. Efek samping dari penggunaan obat juga. Hanya saja untuk kemoterapi ini dia pasien mengalami efek samping mual muntah itu bukan lagi dikatakan mungkin, tetapi pasti terjadi, sehingga perlu dilakukan penata laksanaan sebelum kemoterapi, pencegahan sebelum kemoterapi, agar mual muntah yang dirasakan oleh pasien kemo itu tidak berat, tidak high, masih yang ringan ya. Nah, ini manajemen terapi, tujuannya buat apa sih kita memberikan terapi pada pasien yang mengalami mual muntah? Utamanya untuk mencegah dan kalau bisa menghilangkan rasa mual dan muntah itu sendiri. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan terapi, sebisa mungkin tidak menimbulkan efek samping sehingga pasien harus mendapatkan terapi-terapi yang lain, sehingga terjadi polifarmasi. Tentu kita tahu ya kalau polifarmasi itu bisa menyebabkan interaksi antar obat. Interaksi antar obat, interaksi antar fisiologis dari tubuh sendiri, sehingga bisa menyebabkan pasien mendapatkan polifarmasi yang berlebih. Nah, itu harus kita hindari. Selain itu, tujuan klinis yang utama masalah biaya itu harus dipertimbangkan. Utamanya pada pasien kan kita bisa melihat pasien ini dia menengah ke bawah, menengah ke atas, itu harus kita perhatikan. Selain kita melihat dari kondisi klinis pasien, dia harus mendapatkan obat yang tepat, efek samping yang minim, kita juga harus melihat kondisi ekonomi, karena nantinya akan berhubungan dengan psikologis pasien. Kalau ekonominya pasien tidak dapat membeli obat tersebut, kemudian kita kasih, maka psikologisnya akan terkena. Dia lebih baik tidak mengkonsumsi obat daripada tidak bisa makan, seperti itu ya. Jadi perlu kita perhatikan juga masalah ekonomi dan psikologis. Khususnya dalam pengelolaan mual muntah akibat kemoterapi, indus nausea vomiting, dan mual muntah akibat post-operasi. Ini harus kita perhatikan karena pasti akan mempengaruhi dari kondisi psikologis pasien. Ya, kita masuk ke terapi non-farmakologi dulu sebelum kita masuk ke terapi farmakologinya. Apa saja yang harus dilakukan? Itu menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan timbulnya gejala. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak contohnya makanan, minuman yang dapat menyebabkan timbulnya gejala mual muntah? Izin menjawab, Ibu. Oke, Nintra. Kelas apa, Nintra? Kelas C, Ibu. Oke. Apa, Nintra? Makan minuman yang bisa menyebabkan mual itu biasanya makan makanan asam, Bu. Terus tuh selain itu yang kelewat berlemak seperti kayak santan-santan atau yang memang berminyak gitu, Bu. Oke, asam, kemudian berminyak, bersantan,
itu harus dihindari ya, benar kata Nitra, karena terkait dengan pasien yang memiliki penyakit gastrointestinal, terutama GERD gitu ya. Nah, makan makanan yang berminyak, berlemak, mutan ataupun makanan-makanan pedas meningkatkan naiknya asam lambung dari lambung ke bagian esofagus, naik ke atas. Nah, itu harus dihindari, ataupun makanan yang bisa menyebabkan produksi asam lambung berlebih. Kemudian terapi non farmakologi yang kedua itu ada intervensi terkait dengan perilaku pasien. Oke, intervensi perilaku pasien, relaksasi, akupuntur, yoga. Nah, ini merupakan intervensi agar pasien merasa tenang. Ya, ketika pasien merasa stres, itu otomatis asam lambung akan meningkat. Asam lambung akan meningkat, maka akan menyebabkan seseorang bisa merasakan mual. Nah, jadi harus rileks, kondisinya harus rileks. Untuk intervensinya melakukan relaksasi, bisa melakukan akupuntur maupun yoga. Nah, ini kenapa banyak pasien-pasien ketika dirawat di rumah sakit itu kebanyakan akan mendapatkan terapi untuk mengatasi asam lambung. Coba teman-teman perhatikan, mungkin nanti ketika ada seseorang yang dijenguk gitu ya di rumah sakit, coba tanya dapat obat apa nih waktu di rumah sakit gitu. Nah, kebanyakan, tidak semua ya, kebanyakan itu akan mendapatkan terapi untuk asam lambung karena seseorang yang dirawat di rumah sakit itu tingkat stresnya itu akan meningkat. Jadi akan terpikir dia sakit apa, utamanya pada pasien dengan kondisi penyakit yang berat tadi, kemoterapi misalkan gitu ya, atau pasien setelah mengalami kecelakaan kemudian dilakukan operasi. Nah, itu tingkat stresnya akan lebih tinggi daripada pasien yang datang hanya keluhan demam seperti itu. Itu tingkat stresnya akan lebih tinggi. Sehingga kebanyakan itu diberi terapi asam lambung supaya bisa menekan produk dari asam lambung itu tidak meningkat. Kita mencegah terjadinya komplikasi penyakit ketika dia datang, diagnosa dokter misalkan tipes. Kemudian ketika dirawat, pasien terpikir harus rawat inap misalkan selama 5 hari, terpikir akan biaya pertama, kemudian terpikir akan kerjaan yang menumpuk. Nah, itu akan meningkatkan stres pasien. Kemudian juga lingkungan di rumah sakit itu juga bisa meningkatkan stres pasien. Ya, tidak bisa keluar dari ruangan misalkan, hanya tiba baring saja. Nah, itu bisa meningkatkan stres pasien, kan obat untuk asam lambungnya supaya tidak meningkat. Kemudian yang ketiga, mengunyah permen karet setelah prosedur bedah tertentu. Nah, ini untuk menghilangkan rasa asam ataupun tidak nyaman di bagian mulut. Ya. Kemudian jahe bisa bermanfaat pada cemilan karena jahe ini kan anget ya. Dia sebagai terapi non farmakologi bisa masuk ke bagian jamu ya. Ini bisa digunakan pada ibu hamil. Kemudian perubahan pola makan seperti pembatasan asupan makanan yang tadinya mungkin kalau seseorang mengkonsumsi makanan berlebih tentunya itu akan menyebabkan penumpukan makanan di bagian saluran pencernaan. Nah, dengan adanya pembatasan ini juga bisa menjadi salah satu terapi non farmakologi. Kemudian makan dengan porsi sedikit, tentu juga berhubungan dengan terjadinya penumpukan makanan. Kemudian tadi disebutkan menghindari makanan pedas atau gorengan. Kemudian konsumsi makanan hambar, yaitu diet berat ya, banana, rice, apple sauce, dan toast itu juga bisa membantu dalam terapi non farmakologi, meringankan gejala. Jadi sebelum kita memberikan obat terapi farmakologi kepada pasien, terutama mungkin di rumah sakit ya, kalau di apotik biasanya pasien itu
menginginkan obat langsung. Nah, untuk kondisi yang bisa kita berikan informasi non farmakologi itu harus kita berikan. Ketika pasien pun datang ke apotik, misalkan dia ingin mendapatkan obat untuk mual muntah. Nah, ketika kita memberikan obat tersebut kepada pasien, itu harus disertai informasi terkait terapi non farmakologi supaya pasien bisa terlepas dari obat dan bisa melakukan terapi non farmakologi, karena kan tidak adanya input bahan kimia di dalam tubuh. Nah, itu kan lebih bagus. Jadi perlu juga diberikan informasi non farmakologi. Tapi kan Bu, kita sebagai farmasi, sebagai apoteker itu tujuannya menjual obat gitu ya. Kalau kita hanya memberikan terapi non farmakologi, berarti kan kita tidak ada pemasukan terkait penjualan obat. Nah, bukan itu utama kita dari farmasi. Utama kita dari farmasi kan untuk membantu pasien, meringankan bahkan sampai menghilangkan gejala ataupun penyakit yang diderita pasien. Kalau tidak bisa dengan non farmakologi, barulah kita bantu terkait dengan terapi farmakologi. Ya, jadi tidak hanya memikirkan keuntungan dari sisi farmasi, tapi kita juga harus melihat keuntungan pada pasien. Jadi terapi pada saat ini itu melihat pada pasien, to the patient ya, bukan lagi semua apapun itu diberikan obat. Kalau bisa diberikan tanpa obat, utamanya non farmakologi, kita berikan dulu non farmakologinya. Tetapi kalau dirasa berat yang dirasakan pasien, berarti harus memang mendapatkan terapi farmakologi. Nah, ini terapi farmakologi pada mual muntah ya, ini golongannya. Nanti teman-teman bisa baca nih apa aja sih secara rinci obat-obat yang masuk dalam golongan terapi farmakologi mual muntah ya utamanya. Ini Bu ambil dari Dipiro. Di sana lengkap ya, di Dipiro itu lengkap, teman-teman bisa baca, mungkin lebih jelas kalau ingin lebih mendalam ya membacanya. Kita bahas satu-satu terkait terapi farmakologi. Nah, ini yang pertama, antasida. Oke. Antasida ini digunakan pada pasien yang mengalami mual muntah. Antasida, karena produk ini tersedia tanpa resep dokter. Kalau teman-teman cek, antasida itu masuk ke dalam golongan obat bebas. Jadi untuk tandanya itu berwarna hijau, lingkar hijau. Obat bebas, jadi mudah untuk didapatkan pasien. Antasida ini selain untuk mengatasi mual muntah, juga bisa digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan pada lambung, peningkatan asam lambung ya. Ini bisa menjadi terapi utama. Kemudian produk tunggal atau kombinasi, terutama dengan kandungan magnesium hidroklorida, magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, dan kalsium karbonat, ini dapat meredakan nyeri dengan cepat, terutama untuk menetralisir asam lambung. Nah, ini Bu bilang tadi, selain untuk mual muntah, dia juga bisa untuk mengatasi asam lambung. Biasanya dikombinasikan ya. Teman-teman bisa lihat ada antasida tunggal, ada juga yang dikombinasikan. Kalau dikombinasikan tentunya efektivitas yang diharapkan itu akan lebih baik. Agen ini paling efektif untuk pasien yang berhubungan dengan reflux atau naiknya asam lambung, dan harus digunakan hati-hati pada seseorang yang mengalami penyakit ginjal akut maupun kronis, jadinya penuh, terutama di filtrasi glomerulusnya. Agen ini dapat memperburuk keluhan gastrointestinal. Keluhannya itu seperti diare atau konstipasi. Ini merupakan efek samping ya dari penggunaan antasida, sehingga harus diberikan pada agen yang dapat memperburuk kondisi lain. Harus diperhatikan. Misal pada pasien yang mengalami peningkatan asam lambung,
plus diare ataupun konstipasi. Nah, ini harus diperhatikan. Apakah diarenya akan semakin parah ketika diberikan antasida ataukah tidak, karena tidak semua pasien mengalami efek samping diare ataupun konstipasi ini. Perlu dilakukan monitoring ya. Setelah kita berikan terapi, kita lakukan monitoring kepada pasien terkait penggunaan obat. Kalau antasida, monitoringnya kita lihat dari efektivitasnya. Tujuannya buat apa sih? Yaitu untuk menurunkan refleks asam lambung dalam tubuh. Apakah pasien masih mengalami gejala mual atau tidak setelah pemberian antasida. Kemudian kalau terkait dengan efek samping, apakah pasien mengalami diare atau konstipasi setelah pemberian obat ini atau tidak. Itu monitoring yang harus kita lakukan. Yang kedua, golongan antihistamin kolinergik. Nah, golongan ini bekerja pada reseptor muskarinik dan histamin di vomiting center dan sistem vestibular yang merangsang mual dan muntah. Ini di bagian vomiting centernya ya. Dia bekerja pada bagian reseptor muskarinik dan histaminnya. Seringkali dimulai sebagai perawatan mandiri untuk mencegah mual dan muntah yang berhubungan dengan gangguan gerakan seperti vertigo dan mabuk perjalanan. Kemudian yang ketiga, golongan benzodiazepin. Ini antiemetik yang digunakan untuk mencegah kecemasan atau ANV, anticipatory nausea vomiting, yang terjadi pasien yang mengalami kontrol CENV suboptimal. Nah, ini pada pasien pasca kemoterapi ya, pada pasien yang mendapatkan kemoterapi. Contohnya ada lorazepam, dapat digunakan sebagai antiemetik pada pasien yang mengalami anticipatory nausea vomiting. Kemudian golongan yang keempat, butyropenon. Ini ada contohnya haloperidol dan droperidol. Dia bekerja dengan menghalangi stimulasi dopaminergik dan kemoreseptor trigger zone. Sehingga efeknya, outcome-nya akan menurunkan kejadian mual muntah. Nah, untuk obat butyropenon, golongan butyropenon ini dia akan menyebabkan gejala ekstrapiramidal dan perpanjangan QTC, sehingga utamanya pada obat haloperidol ini dianggap tidak dianggap sebagai terapi lini pertama untuk mual muntah ya, tapi bisa digunakan pada terapi CNV tadi pada pasien kemoterapi. Nanti kita lihat obatnya di akhir slide ini ya, obat kemoterapi. Kemudian untuk obat golongan butyropenon yaitu droperidol, ini hanya digunakan pada pasien yang mengalami mual muntah pasca operasi ya, droperidol. Kemudian yang kelima, golongan cannabinoid. Mungkin nanti untuk secara rinci teman-teman bisa baca ya, baca sendiri di sini. Di cannabinoid, kemudian ada kortikosteroid juga bisa digunakan. Kemudian H2 reseptor antagonis. Ini selain untuk mual muntah, kita ketahui juga untuk bisa digunakan untuk menurunkan asam lambung. Kemudian ada 5-hidroksitriptamin, 3 reseptor antagonis. Ini biasa digunakan untuk pasien kemoterapi juga. Kemudian yang ke-9, golongan metoclopramid. Ini juga bisa digunakan pada pasien gangguan asam lambung ataupun pasien dengan yang terpusat menggunakan obat kemoterapi, kemoreseptor trigger zone ya. Jadi dia terpusat di trigger zone-nya. Kemudian 10, neurokinin 1 reseptor antagonis. Kemudian ada olanzapin. Yang terakhir ada golongan fenotiazid. Nah, nanti teman-teman bisa baca secara rinci ya, untuk masing-masing golongan. Nah, ini untuk obat yang digunakan pada antiemetik pada pasien kemoterapi.
Ya, jadi untuk antiemetik pada pasien yang mendapatkan kemoterapi itu dibagi menjadi 3 kategori antiemetik: high, moderate, dan mild. Ya, jadi untuk pasien-pasien yang mendapatkan obat ini high risk yang bisa menyebabkan mual muntah yang besar, yang mendapatkan obat-obat kemoterapi ini ada antrasiklin, ada cisplatin, ada siklofosfamid. Nah, ini bisa menyebabkan mual muntah yang berat. Nah, untuk obat-obat pasien yang mendapatkan kemoterapi ini bisa diberikan antiemetik anti mual muntahnya menggunakan golongan-golongan ini. Ada NK1 antagonis, 5-HT3 antagonis, bisa menggunakan dexamethasone ataupun olanzapine. Biasa itu digunakan dexamethasone. Ya, biasa digunakan dexamethasone. Kalau pasien yang untuk kemoterapi itu biasanya dia digunakannya secara IV. Jadi agar kadar obat di dalam tubuh itu tetap konstan. Ya, diberikan dexamethasone IV biasanya. Tapi pasca kemoterapi itu biasa digunakan per oral ya untuk obatnya. Ini untuk obat-obat antiemetik dengan high risk akibat penggunaan obat kemoterapi. Kemudian yang kedua, moderate risk. Ini obat-obatnya ya, ada karboplatin, ada daunorubicin, ini yang biasa digunakan, doxorubicin juga. Jadi untuk kemoterapi itu dia punya terapinya. Kalau pasien kanker payudara itu terapinya apa? Itu nanti ada di bagian kanker. Kemudian pasien kanker pada anak, mungkin kanker tulang, itu kemoterapinya menggunakan obat apa. Nah, obat-obatan ini maka dia masuk ke dalam moderate risk untuk antiemetiknya. Nah, ini bisa menggunakan obat-obat ini. Kemudian untuk efek samping low risk-nya, ini ada obat di sini ya. Ini nama obatnya yang bisa menyebabkan efek samping mual muntah tapi low risk. Dan ini untuk terapi mual muntahnya akibat penggunaan obat kemoterapi ini. Jadi pasien kemoterapi itu pasti mendapatkan terapi antiemetik, itu pasti. Ya, karena terkait dengan efek samping dari mual muntah dari kemoterapi itu yang didapatkan oleh pasien. Jadi pasti dikombinasi dengan antiemetik. Nah, ini contoh-contoh dari golongan obat ya. Contoh-contoh obatnya dari yang sudah kita bahas tadi kan ada 12 golongan obat. Nah, ini obat-obatnya bisa teman-teman baca. Golongan antasid itu antasid sendiri obatnya. Ada antihistamin, anticholinergic agent. Ini ada diphenhydramin, dimenhydrinat. Ini ada di pasaran ya, dimenhidramin ini dalam bentuk obat paten. Namanya ini Dramamin. Kalau untuk generiknya ini tidak ditemukan lagi untuk saat ini, tapi dalam bentuk patennya itu terdapat dalam merek Dramamin. Kemudian ada benzodiazepin, ini obat lorazepam. Ini masih ada dalam bentuk generiknya. Kemudian ada butyropenon, ada cannabinoid. Contoh-contoh obatnya nanti bisa teman-teman baca ya. Siapa tahu nanti akan keluar di kuis minggu depan. Nah, ini sama contoh-contoh obat dari masing-masing golongan. Kalau histamin 2 antagonis ini tentu kita tahu ya, ranitidin ini paling familiar. Digunakan untuk gangguan lambung. Dosisnya 75 mg 2 kali sehari, prorenata jika perlu, non prescription bisa diberikan tanpa resep dokter karena dia masuk ke dalam golongan obat bebas. Kemudian ada obat-obat ini tadi metoclopramid, olanzapine, pyridoxine. Nah, untuk metoclopramid ini masuk ke dalam prescription ya, pemberian terapinya. Tapi untuk metoclopramid ini dalam bentuk generiknya itu sudah tidak ditemukan. Jadi dia dalam bentuk paten ya.
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini tidak tertidurkan ya, Ibu memberikan materi.